Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Bagaimana nih hari ini, sudah siap untuk mendapatkan materi pembelajaran yang baru? Jangan lupa untuk menyiapkan alat tulisnya ya. Selamat mengikuti pembelajaran dan selalu semangat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini PJOK akan memberikan beberapa materi yang akan disampaikan oleh saya yang akan mengajar PJOK di kelas 11 semua jurusan. Nama saya Agus Budi Dwibowo. Saya tidak sendiri dalam mengajar PJOK nanti di kelas 11. Ada rekan saya, Pak Kiki Kosasik. Untuk saat ini, materi yang akan Bapak ajarkan untuk materi PJOK adalah pola hidup sehat siswa di sekolah. Mengapa Bapak mengambil materi seperti ini? Pas momennya, karena pada saat kondisi seperti ini, siswa mengalami kondisi yang sangat tidak stabil, tidak dalam kondisi yang baik, karena tidak terpantau. Selalu hidup di rumah, kadang-kadang juga bermain, sehingga kita tidak tahu bagaimana kondisi yang sesungguhnya. Kenapa pola hidup sehat ini menjadi dasar? Semua orang ingin mendapatkan hidupnya hidup yang sehat. Dalam jiwanya, jiwa yang sehat, tubuhnya juga ingin selalu sehat. Apa pola hidup sehat itu? Pola hidup sehat adalah upaya seseorang untuk menjaga tubuhnya agar tetap sehat. Dapat dilakukan dengan cara mengkonsumsi makanan yang bergizi, menjauhi hal-hal yang dapat mengganggu tubuhnya atau dirinya sendiri. Salah satu di antaranya adalah merokok, jarang berolahraga, dan pola makan yang tidak baik. Tujuan atau manfaat pola hidup sehat sendiri adalah untuk menjaga tubuh kita supaya tidak mudah terserang oleh penyakit. Apalagi sekarang, dalam kondisi seperti ini, daya tahan tubuh seseorang akan sangat dijaga untuk menghindari berbagai macam penyakit yang bisa masuk ke dalam tubuh. Salah satunya adalah penyakit COVID. Apa penyakit COVID itu? Adalah penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Dengan berbagai macam cara maupun tindakan yang kita lakukan selama kita berinteraksi dengan orang, selama kita bertemu dengan orang, maka penyakit tersebut bisa masuk. Bisa dengan tangan, bisa dengan tatap muka, bisa juga dengan kita bercanda dengan teman kita. Tanpa disadari penyakit itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Maka kita harus bisa menjaga pola tubuh kita, pola hidup kita supaya tetap sehat. Selanjutnya adalah bagaimana langkah-langkah pola hidup sehat itu. Satu di antaranya adalah asupan yang masuk ke dalam tubuh kita, yaitu mengkonsumsi makanan yang bergizi. Lalu yang kedua, berolahraga. Olahraga sangat membantu menjaga tubuh kita selalu fit atau selalu fresh. Salah satu di antaranya adalah bisa berjalan kaki, juga bisa berlari, apalagi sekarang lagi tren bersepeda. Itu salah satu di antaranya olahraga yang dapat kita lakukan sehari-hari. Selanjutnya istirahat yang cukup. Dengan kondisi kalian yang selalu ada di rumah, biasanya istirahatnya lebih dari cukup. Tetapi istirahat yang tidak baik, salah satu di antaranya adalah tidur yang terlalu larut malam sehingga bangun yang siang. Itu bisa menyebabkan kondisi tubuh kita tidak fit pada saat kita bangun. Lalu selanjutnya adalah kualitas udara dan lingkungan yang sehat. Bagaimana di rumah kita ada ventilasi, kamar yang terjaga dan bersih, sehingga itu bisa menyebabkan
sirkulasi udara yang masuk ke dalam tubuh kita akan selalu terjaga. Dan yang paling penting dalam pola hidup sehat adalah optimis. Kita bisa menjaga dan kita bisa percaya bahwa kondisi tubuh kita memang baik. Apa yang kita alami sehat. Selain optimis, ada juga pribadi yang kuat. Kuat dalam artian bisa menjaga atau bisa mengontrol supaya kita selalu dapat membersihkan diri kita dari hal-hal yang tidak seharusnya kita pegang. Salah satu di antaranya biasanya kita kalau sedang berjalan atau kita bertamu ke tempat orang, kita selalu cuek dengan yang ada di sekitar. Padahal itu bisa menyebabkan tubuh kita dihinggapi oleh berbagai macam penyakit. Hanya pola hidup sehat itu kembalikan lagi kepada diri kita sendiri. Lingkungan adalah sebagai sarana. Dan yang utamanya adalah kita yang menjaganya. Tadi di awal saya sudah terangkan, atau Bapak sudah terangkan tentang macam-macam yang dapat mengganggu atau menghalangi tubuh kita menjadi tidak sehat. Salah satu di antaranya adalah kebiasaan buruk kita sebenarnya. Dan yang mungkin kalian juga sedang mengalami ataupun sedang mencoba. Apa itu? Yaitu kebiasaan kita. Kebiasaan yang tanpa disengaja atau disengaja, karena pergaulan dengan lingkungan, pergaulan juga dengan sekitar kita, adalah merokok. Kalau ditanyakan apa untungnya merokok? Merokok hanya untuk kesenangan. Merokok hanya untuk membuktikan bahwa kita seorang laki-laki. Padahal, efek yang didapat dari merokok ini sangat besar. Salah satu di antaranya adalah dapat merusak paru-paru kita. Itu yang paling mendasar. Kedua, sudah pasti, saku kantong kita pasti akan terkuras dengan merokok. Tapi yang lebih berbahaya adalah tubuh kita sendiri. Sedikit demi sedikit tubuh kita akan digerogoti oleh nikotin yang masuk ke dalam paru-paru. Bagaimana cara menghindari merokok? Sangatlah sulit, apalagi seseorang sudah menjadi kebiasaan atau tidak bisa berhenti dari merokok. Tapi minimalnya kita dapat menguranginya. Yang biasanya kita mengkonsumsi 1 bungkus 1 hari, jadi kita bisa mengurangi 1 atau 2 batang sehari. Minimalnya seperti itu. Lalu apa yang dirasakan dari tubuh kita setelah kita mengkonsumsi rokok? Yang bisa dilihat di gambar tersebut adalah paru-paru kita. Paru-paru kita yang awalnya membaik dengan warnanya yang begitu cerah, setelah kita mengkonsumsi rokok, maka hasilnya menjadi hitam. Dari mana hitam itu? Adalah dari asap yang sumbernya dari nikotin yang masuk ke dalam paru-paru kita. Nah, tanpa disadari, pola hidup kita akan banyak terganggu dengan hal tersebut. Nah, di sini sudah diperlihatkan gambar bagaimana anak sekolah atau seusia di bawah kalian sudah mulai belajar untuk menghisap rokok. Kenapa anak merokok? 1, belajar. 2, lingkungan. Belajar merokok. Lingkungan yang mengajak dia supaya dia belajar untuk merokok. Apa yang dia rasakan pertama? 1, pasti batuk. 2, mencari manisnya dari rokok itu. Nah, kalau rokok itu pahit, mungkin tidak akan mungkin orang banyak merokok. Tapi karena diawali dari manis, maka dia mau merokok. Coba-coba diawali dari rekannya, sehingga dia mau untuk merokok. 2, merokok dapat mengganggu bukan dirinya sendiri, tapi lingkungannya juga. Kalau kita merokok di lingkungan orang yang tidak merokok, maka orang-orang di sekitarnya akan merasa terganggu dengan asap rokok yang mereka hirup. Hanya istilah merokok itu harus menggunakan etika. Negara sudah menciptakan lingkungan-lingkungan yang bebas asap rokok. Marilah, kalau kalian menjadi anak-anak yang betul-betul mengerti tentang pendidikan, manfaatkan hal-hal yang sudah dicanangkan oleh pemerintah tentang di mana tempatnya kita boleh merokok. Tidak di sembarang tempat.
Kalaupun bisa berhenti, berhentilah dari sekarang. Supaya kita dapat menghindar dari penyakit-penyakit yang masuk yang ditimbulkan oleh rokok. Nah, di sini sudah diterangkan apa saja bahaya merokok pada anak remaja. Sudah Bapak terangkan dari awal tadi bahwa banyak hal yang dapat mengganggu. Sebenarnya kalau masalah perbedaan, tidak ada perbedaan antara anak dan dewasa. Semua sama-sama berisiko. Berisiko terhadap jantung, kanker, dan paru-paru. Jantung, ada istilah bahwa jantung kita adalah nyawa kita. Kalau jantung kita terganggu, maka tubuh kita yang akan terganggu. Paru-paru merupakan pembantu dari jantung. Siapa yang akan memompa oksigen ke dalam jantung kalau bukan paru-paru? Sehingga bagaimana untuk menjaga tersebut? Kembalikan kepada diri kita dan pola hidup kita. Yang kedua, semakin kecil usia saat merokok, maka akan semakin banyak dan lama jangka paparannya terhadap racun rokok. Kenapa? Karena sejak dini mereka sudah mencoba. Nah, marilah kita menjaga hidup kita supaya tetap sehat dengan memperhatikan 5 hal. 1, makanan yang kita konsumsi. 2, hindari hal-hal yang dapat mengganggu tubuh kita. 3, rajinlah berolahraga. 4, pola istirahat yang cukup. Dan yang terakhir adalah mendisiplinkan diri kita sendiri. Nah, Bapak juga akan menerangkan bagaimana tipsnya. Ini sekedar tips. Bagaimana cara kita supaya dapat berhenti merokok atau mengurangi merokok. Yang pertama, niat. Terkadang niat sudah ada, kemauan yang tidak ada. Niat dalam diri kita untuk dapat berhenti merokok. Diawali dari berkurang. Yang awalnya tadi kata Bapak 1 bungkus, mungkin sekarang bisa 1 atau 2 batang. Lalu kedua adalah peran orang tua. Kalau orang tuanya melarang untuk merokok, pasti anak sendiri akan, ruang lingkup merokoknya akan berkurang. Yang tadinya dia belajar di rumah untuk merokok, dia tidak berani karena ada orang tuanya. Maka dia akan mencari lingkungan. Tapi kalau lingkungannya melarang juga untuk merokok, maka dia akan mencari tempat yang lain. Sehingga makin kesini makin sempit ruang lingkup dia untuk bisa merokok. Itu mungkin penjelasan dari Bapak tentang bagaimana caranya supaya kita dapat menjaga tubuh kita, pola hidup kita yang lebih sehat. Hidup yang sehat adalah sangat mahal. Bagaimana caranya supaya hidup kita ini sangat berarti buat diri kita maupun lingkungan sekitar. Terima kasih penjelasan dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Emma Cahyami. Ibu di sini akan menjelaskan video pembelajaran PLH kolaboratif. Tadi sudah dijelaskan oleh video pembelajaran PJOK tentang pola hidup sehat siswa di sekolah. Adalah merupakan cara untuk mencegah supaya kita tidak sakit, dan pola hidup sehat itu adalah cara untuk mencegah supaya hidup kita tetap sehat. Nah, di video pembelajaran PLH ini kita akan mencoba bagaimana langkah-langkah menerapkan K3 pada pola hidup sehat siswa di sekolah. Nah, menurut orang bijak mengatakan bahwa sehat itu bukanlah segala-galanya, tapi segala-galanya kalau kita tidak sehat, kehidupan kita tidak akan berarti. Nah, untuk itu kita harus meningkatkan kesehatan, kita harus perjuangkan yang namanya sehat, baik sehat jasmani maupun sehat rohani. Nah, penerapan K3 itu seperti apa? Penerapan di sini adalah bagaimana mempraktekkan tindakan-tindakan di sekolah supaya tujuan yang sudah kita rumuskan di sekolah itu tercapai. Nah, yang dimaksud K3 sendiri adalah kita akan bahas satu-satu. Nah, K yang pertamanya adalah kebersihan, itu singkatan dari K yang keduanya keindahan, dan K yang ketiganya adalah ketertiban.
Pengertian dari kebersihan itu sendiri adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah, dan bau. Pengertian keindahan sendiri itu adalah sifat dan ciri dari orang, hewan, tempat, objek, atau gagasan yang memberikan pengalaman persepsi kesenangan, bermakna, atau kepuasan. Dan yang ketiga adalah ketertiban, keadaan menjadi lebih tenang, damai, aman, sentosa, bahkan dengan adanya ketertiban itulah terselenggaranya kehidupan di dunia alam semesta ini. Nah, di dunia pendidikan, kebersihan, keindahan, dan ketertiban ini sangat penting diterapkan di sekolah. Terutama di pendidikan agama Islam dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Dengan kebersihan kita akan menjadi sehat. Dengan sehat kita akan menjadi bahagia. Tapi sebaliknya, kotor itu akan tidak hanya saja tidak menjadi indah, tapi juga menyebabkan penyakit. Dan sakit itu akan menimbulkan penderitaan. Nah, bagaimana penerapan kebersihan di sekolah? Kita mulai diterapkan di program kebersihan. Ini ada beberapa saja. Yang pertama adalah membiasakan siswa dan warga sekolah membuang sampah pada tempatnya. Biasakan kalian kalau masuk ke sekolah itu di 1 meter di depan kalian, di pinggir kanan, kiri, belakang, kalau ada sampah itu langsung buang ke tempat sampah. Kemudian ingatkan juga atau tegur teman kalian yang membuang sampah di sembarang tempat. Dan untuk supaya sekolah kelas kita nyaman, dipakai untuk belajar, poin yang ketiganya mengatur jadwal piket untuk membersihkan ruang belajar lingkungan sekolah. Dan ada juga biasakanlah siswa menjaga kebersihan dan kesehatan badan dan kerapihan, termasuk rapih dalam berpakaian, termasuk merapihkan meja kursi yang ada di kelas. Kemudian bagaimana kegiatan atau tindakan penerapan keindahan di sekolah? Buanglah sampah pada tempatnya, apalagi yang ada di area pekarangan ya. Jagalah tumbuhan yang hidup di halaman, rawatlah halaman dengan rajin. Jika keindahan halaman di sekolah tidak terpelihara, maka kegiatan sekolah akan terganggu. Selanjutnya adalah kegiatan atau tindakan penerapan ketertiban di sekolah. Nah, yang pertama, kalian harus tepat waktu kalau masuk sekolah, ikuti pertemuan kegiatan lain yang sudah dijadwalkan di sekolah. Kemudian berikutnya adalah menumbuh kembangkan sikap sabar. Jadi kalian jangan bersikap kasar, jangan berkelahi, dan membiasakan budaya antri bagi siswa dan warga sekolah dalam mengikuti berbagai kegiatan sekolah dan luar sekolah yang berlangsung bersama-sama. Kemudian menjaga suasana ketenangan, belajar baik di kelas, di perpustakaan, di laboratorium maupun tempat lainnya. Dan mentaati jadwal kegiatan sekolah seperti penggunaan dan peminjaman buku di perpustakaan, penggunaan lab, dan lainnya. Nah, sekolah yang sehat itu adalah sekolah yang mampu menjaga lingkungan yang kondusif untuk meningkatkan kesehatan peserta didik, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah, sehingga dapat mengoptimalkan pertumbuhan fisik dan mental serta perkembangan kecerdasan peserta didik melalui upaya kesehatan. Nah, tujuan penerapan K3 pada pola hidup sehat siswa di sekolah adalah yang pertama, untuk meningkatkan peserta didik, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian yang kedua, meningkatkan lingkungan sekolah yang sehat, aman, dan nyaman. Dan yang ketiga, meningkatkan pendidikan kesehatan di sekolah. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah bagaimana menerapkan pola hidup sehat siswa di sekolah. Langkah-langkah ini sudah digaungkan oleh pemerintah Kementerian Republik Indonesia, apalagi pada saat zaman sekarang ya, masa pandemi ini, dan sekarang sudah masuk ke masa new normal. Langkah yang pertama adalah, bisa kalian lihat, cuci tangan dengan air bersih dan sabun. Nah, mulailah
kegiatan ini, langkah ini sangat mudah, sangat murah, dan tapi sangat efektif untuk supaya kita terbebas dari kuman, penyakit. Langkah-langkahnya, kalian masih ingat? Langkah-langkahnya adalah 5M. M yang pertama adalah membasahi tangan kita dengan air mengalir. M yang kedua adalah menggunakan sabun, dan M yang ketiga adalah menggosok-gosok punggung tangan kita sampai ke sela-sela jari kita, dan M yang keempat adalah membilas dengan air mengalir. M yang kelima mengeringkan. Kemudian langkah yang kedua, jajan di kantin sekolah yang sehat. Jadi kalian harus mengkonsumsi makanan yang sehat-sehat, yang bervitamin, yang bermineral, yang berprotein, dan kaya akan karbohidrat supaya tumbuh kembang kalian bagus dan kalian bisa fit badannya dan bisa terbebas dari penyakit ya, rasa sakit. Kemudian membuang sampah pada tempatnya tadi sudah dibahas ya, buanglah sampah yang ada di depan kalian, baik kalian ada di sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian yang keempat, mengikuti kegiatan olahraga, terutama olahraga yang terukur dan olahraga yang rutin, jangan terlalu berlebihan, karena dengan olahraga bisa membuat pernafasan kita jadi lebih bagus. Contohnya adalah, kalau di gambar ini adalah senam. Langkah selanjutnya adalah menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan supaya kita tahu badan kita itu ideal atau tidak, stabil atau tidak, berlebih atau tidak. Dan yang keenam di sini, tidak merokok di sekolah. Tadi juga dijelaskan di video pembelajaran PJOK bagaimana bahayanya merokok, bisa merusak organ tubuh terutama paru-paru, juga jantung ya. Jadi lebih baik dari sekarang kalian pikirkan bagaimana supaya meninggalkan merokok. Dan yang ketujuh di sini adalah langkahnya memberantas jentik secara rutin. Jadi ternyata bukan hanya COVID-19 saja yang berbahaya, ternyata kalian juga harus memelihara genangan air yang ada di sekolah untuk supaya tidak terkena jentik nyamuk. Dan itu akan menyebabkan bahaya demam berdarah. Dan yang terakhir adalah buang air besar dan kecil di jamban ya, dan jaga jambannya atau toiletnya sampai bersih, karena toilet yang tidak bersih itu akan juga mengundang penyakit. Nah, banyak sekali ya manfaat penerapan K3 pada pola hidup sehat siswa di sekolah ini. Di antaranya adalah terciptanya sekolah yang bersih dan sehat, sehingga bukan saja siswa, tapi guru dan masyarakat lingkungan sekolah juga terlindungi dari berbagai gangguan dan ancaman penyakit. Yang kedua, meningkatnya semangat proses belajar mengajar yang berdampak pada prestasi belajar peserta didik. Yang ketiga, citra sekolah sebagai institusi pendidikan semakin meningkat, sehingga mampu menarik minat orang tua atau masyarakat. Dan yang keempat, meningkatkan citra pemerintah daerah di bidang pendidikan. Dan selanjutnya bisa menjadi percontohan sekolah sehat bagi daerah lain. Nah, di sini ada kegiatan-kegiatan lainnya dalam menanamkan nilai-nilai untuk membuat program 3K atau kebersihan, keindahan, dan ketertiban pada peserta didik bisa dimasukkan melalui kegiatan kulikuler atau ekstrakurikuler, diantaranya kerja bakti yang biasanya dilakukan rutin di setiap hari Jumat dan diadakannya lomba kebersihan kelas. Bisa juga dilakukan kegiatan lainnya adalah aktivitas kader kesehatan sekolah atau dokter kecil. Biasanya dibentuk dalam berupa UKS. Pemeriksaan kualitas pemeliharaan jamban sekolah dan kualitas air secara sederhana. Kemudian kerja bakti membersihkan sampah, gerakan pemeriksaan jentik nyamuk di sekolah, demo atau gerakan cuci tangan dan gosok gigi yang baik dan benar, pembudayaan olahraga yang teratur dan terukur, pemeriksaan kebersihan secara rutin, berkala kuku, rambut, telinga, gigi, dan sebagainya. Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan. Nah, ternyata berdampak positif ya penerapan K3 pada pola hidup sehat siswa di sekolah ini.
sangat-sangat positif, terutama bisa menumbuhkan semangat dan meningkatkan motivasi kerja. Selanjutnya adalah bisa juga terwujudnya pola hidup bersih dan sehat ya tentunya di lingkungan sekolah, dan terwujudnya bangunan fisik di sekolah yang sangat bagus ya, sangat nyaman. Kemudian dan yang lebih penting lagi adalah terwujudnya masyarakat sekolah yang sehat, yaitu sehat hubungan antara siswa dengan siswa, sehat hubungan antara siswa dan guru, sehat hubungan guru dan guru, sehat hubungan guru dan kepala sekolah, sehat hubungan guru dan masyarakat, dan sehat hubungan antara ortu dan masyarakat. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya pada penyampaian video pembelajaran PLA kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa kalian praktekkan di kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.